dan kemudian kita dahulukan dalam hidup kita sehari-hari. Mungkin dari sisi pikiran ataupun juga dari sisi tindakan kita. Jadi prioritas itu berbicara tentang aspek perasaan yang kemudian ditumpahkan dalam suatu kegiatan atau dalam suatu praktek hidup. Jadi kalau kita memikirkan sesuatu yang terus membayang-bayangi pikiran kita, itu salah satu prioritas. Karena dia berada di list pertama dalam pikiran kita. Atau bisa dikatakan dia berada di posisi yang utama dalam apa yang kita kerjakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang prioritas, hari ini setiap kita pasti punya prioritas. Pasti semua punya prioritas. Ya, ada banyak. Mungkin yang bertani, berkebun, prioritas utama adalah bagaimana kita mengelola tanah, mengelola kebun yang sudah ada. Seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan, dia pasti punya waktu lebih banyak berada di tempat pekerjaannya. Tidak mungkin seseorang mengatakan saya memprioritaskan pekerjaan ini, tetapi dia selalu berada di rumah setiap hari. Itu sudah tidak mungkin. Tetapi kalau dia memprioritaskan sesuatu di dalam hidupnya, maka itu selalu menjadi bayangan di dalam pikirannya yang dia selalu kerjakan, yang dia selalu perbuat. Nah, apa prioritas kita sekarang, Bapak Ibu? Saya membaca suatu artikel di suatu waktu, dan dia menyebutkan bahwa prioritas orang Indonesia ini secara umum itu berkaitan dengan persoalan ekonomi. Jadi apa saja segala sesuatu yang dipikirkannya ataupun yang dilakukannya, dari kalangan mana saja ya, dari kalangan paling bawah sampai kepada kalangan yang paling atas, pasti selalu hal-hal yang dipikirkannya, yang dilakukannya berkaitan dengan persoalan ekonomi, persoalan hajat hidup, ya, sesuatu yang berkaitan dengan apa yang dibutuhkan. Jadi kalau dia bekerja, kita memuji Tuhan, nyanyikan lagu ini. Terima kasih Tuhan sebagai rasa syukur kita, penyembahan kita hanya kepada Tuhan. Oleh karena kita sadar bahwa kita ada saat ini hanya karena kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus untuk semua kebaikan-Mu sepanjang hidupku.
Steris akan berdiri dan puji Tuhan dengan sukacita. Kasihnya bertumbuh dalam anugerahnya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan kita dalam mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasihnya, bertumbuh dalam anugerahnya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan kita dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Saudaraku, Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan kita dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. puji Tuhan, kembali sepersilakan duduk. Satu Petrus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Kalau sudah dapat, mari kita sama-sama membaca 2, 3. Demikianlah juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dibenarkan oleh ketakuan istri. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan menyepang-lepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinnya, yang tersembunyi perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, Yaitu perempuan-perempuan yang menaruh harapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suami, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anak jika kamu membuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai Hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagaimana yang lemah. Hormatilah mereka sebagai teman waris dari kasih karunia, yaitu kehidupan supaya kamu jangan terhalang. Ya, puji Tuhan. Yang sehat itu terdapat hubungan yang harmonis, ya, terdapat sebuah hubungan yang baik antara satu sama lain, karena di sana memberikan hal-hal yang sungguh akan membuat sebuah organisasi memiliki yaitu nilai-nilai dan memberikan kontribusi yang positif kepada persekutuan itu sendiri. Karena kalau kita membayangkan saja ya Bapak Ibu Saudara, beberapa keluarga saja, mungkin tidak semua, dalam satu jemaat berantakan akan berpengaruh besar dalam perkembangan dan pertumbuhan iman dalam jemaat itu.
Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, tanggung jawab gereja adalah membina semua anggota-anggota dan keluarga-keluarga Kristen. Dan tanggung jawab keluarga adalah menerapkan kebenaran itu dalam hidup mereka sehari-hari. Dalam kehidupan bersama dengan keluarga dan tentunya bersama dengan anggota tubuh Tuhan lainnya. Nah Bapak Ibu Saudara, hanya di saat kita belajar untuk memprioritaskan Tuhan, menghormati Tuhan dalam hidup kita, itulah bagian yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, yaitu berkat-berkatnya yang luar biasa. Di sini ada orang-orang tua kita yang sudah luar biasa menjadi teladan hidup kita. Kadang-kala kita orang atau anak-anak, kita berpikir oh mereka sudah tua, tidak apa-apa, mereka kita pisahkan. Yang satu pergi dengan si A, nanti yang si kakek pergi dengan si B gitu ya. Tidak apa-apa, mereka sudah tua. Tetapi sebenarnya itu adalah sebuah prinsip yang keliru. Kendati pun mereka sudah tua, tetapi mereka membutuhkan kasih sayang yang semakin kuat